Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Waka Sarana dan Prasarana Ibu Eti Sumarni. Yang saya hormati Waka Humas Ibu Seka Gemalasari. Yang saya hormati Ibu Pengacara kita Ibu Endang Sunariati. Dan yang saya hormati Ibu dan Bapak peserta acara budaya positif diseminasi dan aksi nyata. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan acara penyampaian budaya positif diseminasi dan aksi nyata oleh Ibu Endang Sunariati. Beserta salam tak lupa pula kita sambungkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara atau moderator ya dalam acara ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin semuanya diharapkan untuk berdiri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan budaya positif diseminasi dan aksi nyata Bu Endang Sunariati CGP Angkatan 10 SMA Negeri Marga Baru. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap sampai alam yang terang benderang saat ini. Nah, di sini saya mewakili kepala sekolah karena kepala sekolah hari ini ada di luar, jadi saya mewakili kepala sekolah untuk sambutan kepala sekolah dalam acara ini. Ya, terima kasih kepada Bu Endang yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan terima kasih juga kepada guru-guru yang hadir pada hari ini dalam acara kegiatan hari ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Nah, pada kesempatan ini ya acara ini akan kita mulai dan secara resmi akan saya buka. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMA Negeri Marga Baru. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk kepada diseminasi ini, mungkin sudah sampai adalah dari tadi menunggu caranya
tidak apa-apa. Nama saya Nazaryati, kemudian di sini saya guru bahasa Inggris dan juga mata pelajaran ekonomi. Kemudian saya juga mendapat tugas tambahan yang lain sebagai Walulas dan Kepala Perpustakaan. Selanjutnya, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih semangat dulu. Kalau saya bilang kita akan bermain dulu sebentar ya Bapak Ibu. Cluenya adalah ikuti apa kata saya. Jadi kalau saya bilang ayam-ayam, bebek-bebek, itu tidak bisa aja. Bisa dimengerti? Ikuti apa kata saya ya. Ayam-ayam, bebek-bebek, kambing. Ayam-ayam, bebek-bebek, kambing. Kambing-kambing, bebek-bebek, ayam-ayam. Kambing-kambing, bebek-bebek, ayam-ayam. Berapa jumlah ayamnya Pak Adik? 5. Berapa jumlah ayam Bung Iis? 4. Berapa istri? 4. Salah ya. Tadi kan tentunya ikuti apa kata saya. Kalau tidak ada kata saya, berarti apapun yang saya katakan ikuti aja. Bisa dimengerti? Selanjutnya tentunya adalah jangan sebut orang ketiga. Jika orang pertamanya adalah Ibu Umi, orang keduanya adalah Ibu Heti, orang ketiganya adalah siapa Pak Amar? Tidak tahu? Ibu Umi? Jangan sebut orang ketiga. Oke, terima kasih semangat untuk hari ini. Baiklah, budaya positif di SMA Negeri Marga Baru. Selanjutnya Bu. Nah, tentang budaya positif, konsep atau paradigma utama tentang budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan puncaknya adalah segitiga restitusi. Jadi dari perubahan paradigma belajar kita dari yang dulunya seperti apa menjadi seperti apa, kemudian budaya positif apa? Paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang mungkin Bapak Ibu guru sudah sering mendengar apa sih berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu kata diambil dari different ya, kalau dalam bahasa Inggris itu different. Ada yang tahu apa different? Berbeda. Jadi pembelajaran paradigma pembelajaran selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Tentunya kebutuhan peserta didik di dalam kelas itu berbeda-beda. Kemampuan peserta didik dalam menangkap atau menerima materi itu juga berbeda-beda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini dapat mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti kami ada yang tahu profil pelajar Pancasila dimensinya apa saja Bapak Ibu? Ada yang bisa menunjukkan? Silakan. Ibu Zeka. Gotong royong, mandiri, berbeda agama, kreatif, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ternyata Bapak Ibu guru SMA Negeri Baru ini semuanya hebat-hebat ya. Lanjut Bu. Oke, seorang guru itu harus memiliki apa sebenarnya? Kita sebagai seorang guru kita ini mengajar hanya menghabiskan atau menuntaskan saja. Oh yang penting saya 100 meter ini 5 kali, semester depan 5 kali lagi yang bersumpah. Besok habiskan 3 materi, minggu depan 4 materi dan seterusnya. Kita bahkan tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dan apa yang perlu kita sampaikan. Jadi budaya positif itu dijalankan untuk menerapkan konsep-konsep disiplin positif dan memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat kegiatan kelas dan penerapan
depan kita akan mulai belajar kita ini sebenarnya berada di posisi mana dari dulu seorang ini. Apakah kita ini berada di posisi pemhukum atau berada di posisi manajer atau kita berada di posisi mana? Nanti setelah kita akan belajar lebih jauh lagi baru kita akan membaca selama ini kita itu menjadi posisi apa. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, belajar mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang. Jadi yang muncul ke permukaan itu mencerminkan apa? Yang di dalam itu sebenarnya masih banyak, tapi tidak mampu dikeluarkan oleh mereka karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid. Jadi dengan mengadakan budaya positif ini, membuat murid itu melakukan kebiasaan yang mana mereka itu dapat mengingatnya secara lama dan bisa dibiasakan, bisa dilaksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak hanya mengikuti kewajiban sekedar ikut peraturan di sekolah, tetapi juga mereka itu merasakan atas dasar keinginan dia sendiri untuk menuju arah kehidupan dia yang lebih baik lagi. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita tidak boleh mengarah anak untuk melakukan apa yang kita mau. Nah, SMA ini ada aturan tidak boleh A, B, C, D misalnya. Bukan berarti kita mengatasnamakan peraturan, kemudian kita selalu menolong atau mengangkat apapun yang menjadi karakter anak. Melainkan kita juga harus melihat apa basic atau karakter yang mereka miliki. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama bangsa maupun latar belakangnya. Yang pertama nilai profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada dimensinya beriman dan bertakwa seperti yang Bapak Ibu sudah sebutkan tadi, ya banyak sekali. Jadi beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terkadang kita sendiri itu belum memahami yang mana sih yang berkebinekaan global, yang mana yang mewakili dimensi mandiri, yang mana yang mewakili dimensi misalnya bernalar kritis. Kita selalu mengukur kemampuan anak itu dengan kalau anak itu pintar berarti nilai dia sebelumnya itu besar. Oh, matematika 9, fisika 8, kimia 100 misalnya. Bahkan kita tidak tahu sebenarnya apa yang menjadi karakter anak kita. Kemudian menurut Ibu Primary Years Program toleransi rasa hormat integritas mandiri. Jadi nilai kebajikan itu ada dari profil pelajar Pancasila, Ibu Primary, kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya bahwa lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan nilai yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kepada anak, kita kembali pada diri kita sendiri. Kita ini sebagai manusia kebutuhan dasar kita apa yang pertama? Bapak Ibu tidak tahu bahwa itu sangat membekas di hati dan akan dia ingat sampai kapanpun. Kemudian kebebasan yang berhubungan dengan kemerdekaan kita adalah yaitu kebebasan. Kebebasan anak dalam memilih. Kita ini selalu mengatakan, nah, kalau anak nanti saya memilih mata pelajaran yang dia sukai aja, kalau repot mata pelajaran yang tidak sukai aja, tidak mau untuk masuk kelas misalnya. Jangan selalu mengatakan, tapi kebebasan di sini adalah memilih bagaimana dia memilih karakter yang mau diasahnya, kemudian dia tahu apa yang akan kita gunakan. Ya, kembali kepada pembelajaran berdiferensiasi tadi. Jadi semua orang bisa menikmati dengan metode-metode yang mungkin kita modifikasi. Kita yang harus terus berinovasi sehingga mungkin pelajaran kita yang awalnya tidak menyenangkan, akhirnya anak itu bisa mau, oh yang memahami apa dari dunia membosankan, apalagi matematika ya, anak matematika itu membosankan. Walaupun pakai metode hitung jari, hitung apa yang katanya membosankan, apa yang mereka inginkan. Dari mana? Dari kita menanyakan kepada mereka. Kemudian kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa itu juga dibutuhkan. Kadang-kadang kita ini kalau dari rumah sudah membawa pikiran yang
ketika berada di kelas. Nah, jadi sebagai seorang guru kita juga harus mampu mengontrol emosi kita. Nah, berhubungan dengan mengontrol emosi tadi, ada namanya motivasi. Motivasi yang pertama adalah motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini dilakukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan. Misalnya, Bapak Ibu sudah evaluasi di kelas. Mak, besok kita ada lomba 17 Agustus. Siapa kelas terbaik dapat uang 500.000 dari sekolah. Bahkan rela melompat jendela untuk mempercantik kelasnya. Bahkan rela yang banyak untuk mempercantik kelasnya. Karena siapa siswa yang paling rajin di kelas ini dalam tidak pernah telat, baju paling rapi, nilai matematika dengan Pak 100, nilai biologi dengan Ibu 100 misalnya. Jadi anak melakukan kegiatan itu hanya karena motivasi eksternal. Oke, sekarang saya bertanya, apabila motivasi itu terjadi pada siswa kita, kira-kira bertahan lama atau hanya sementara? Motivasi eksternal dari diri Anda ada dimensinya beriman dan bertakwa seperti yang Bapak Ibu sudah sebutkan tadi, ya, banyak sekali. Jadi beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terkadang kita sendiri itu belum memahami yang mana sih yang berkebinekaan global, yang mana yang mewakili dimensi mandiri, yang mana yang mewakili dimensi misalnya bernalar kritis. Kita selalu mengukur kemampuan anak itu dengan kalau anak itu pintar berarti nilai dia sebelumnya itu besar. Oh, matematika 9, fisika 8, kimia 100 misalnya. Bahkan kita tidak tahu sebenarnya apa yang menjadi karakter anak kita. Kemudian menurut Ibu Primary Years Program toleransi rasa hormat integritas mandiri. Jadi nilai kepentingan itu ada dari profil pada Pancasila, Ibu Primary, kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya bahwa lurus hati, pendengar dan aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan nilai yang terbaik dari diri. Oke, kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kepada anak, kita kembali pada diri kita sendiri. Kita ini sebagai manusia, kebutuhan dasar kita apa yang pertama? Bapak Ibu, sebagai manusia itu kita ini butuh apa? Makan, minum, sandang, pangan, papan. Kebutuhan yang kedua dalam kehidupan kita dalam keluarga atau dalam kehidupan masyarakat kita butuh apa? Primer sekunder. Ada lagi kebutuhan yang lain. Kalau kita berada di lingkungan saya seperti ini, oh aku tuh maunya teman-teman saya kenal sama saya. Saya ini namanya A, saya tinggal di sana, saya mau orang tahu kalau saya ini juga siswa di SMA ini. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Apa? Kebutuhan pengakuan atau penguasaan. Jadi kita sebagai manusia itu juga butuh itu. Kemudian ada namanya kebutuhan yang lain lagi. Dan itu baru kita tahu. Nah, inilah dia. Jadi ada namanya kebutuhan bertahan hidup. Apa kebutuhan bertahan hidup seperti yang tadi Pak Ara sebutkan? Makan, Bu, minum, sandang, papan. Benar. Kita butuh kesehatan. Ya, itu kita butuhkan. Keamanan, tempat tinggal. Kemudian ada yang kedua namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau rasa terima kasih. Ya, apa itu rasa diterima? Nah, sekarang ini kan banyak orang-orang itu rasa bukan bully. Salah satunya adalah kita membutuhkan rasa diterima dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam lingkungan masyarakat, bahkan dalam keluarga saja. Jika kita mungkin memiliki fisik yang kurang menarik di antara sejajar keluarga kita, mungkin kita sendiri juga pernah bully dengan orang tua kita secara tidak langsung. Dan itu akan membekas di dalam diri kita sampai kita tua. Sama ketika kita menghadapi peserta didik. Artinya siswa itu membutuhkan kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa uang itu karena dia terlambat, jadi mobilisasi. Ada lagi mungkin yang jawab lain, hukuman, konsekuensi, atau yang lain? Hukuman. Oke. Jadi
hukuman adalah tidak direncanakan tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana disepakati terlebih dahulu, murid tetap dibuat, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitoring murid atau mengawasi. Kembali ke contoh tadi, jadi begini. Memang benar, argo itu datangnya terlambat dan tidak terduga. Akan tetapi, yang memberi hukuman itu adalah Pak Henry, seorang guru PJOK. Nah, posisinya PJOK itu kan memang pelajaran yang berhubungan dengan fisik. Jadi, termasuk kepada konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Misalnya begini, saya kasih contoh lagi. Ibu mungkin mengajar bahasa Indonesia. Kemudian anak tidak mengerjakan tugas, sudah 3 kali. Ibu mungkin meminta anak tersebut untuk jongkok sebanyak 15 kali di kelas. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena apa? Jongkok tidak ada hubungannya dengan materi. Jadi kembali kepada hukuman dan konsekuensi. Apabila dia dilakukan walaupun dia tidak sengaja, tapi dia berhubungan dengan apa yang menjadi penghukumnya, maka dia termasuk dalam konsekuensi. Tapi jika dia dihukum dan tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran itu, maka termasuk dalam hukuman. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan peserta didik yang mampu memperbaiki kesalahan dengan cara dia melakukan sendiri solusi dari kesalahan yang sudah ia perbuat. Nah, posisi kontrol seorang guru. Selama ini kita ini berada di titik manakah? Kita terhadap siswa kita di kelas, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi sudah saya kasih contoh kegiatan yang mana penghukum, mana konsekuensi, kemudian sekarang pada posisi kita sebagai guru. Ini misalnya begini. Ada siswa datang terlambat menemui ibu Sri Astuti misalnya. Bu, maaf saya terlambat, soalnya ban motor saya pecah. Kemudian Bu Sri Astuti menjawab, iya nak, tidak apa-apa, yang penting kamu sudah berniat untuk datang ke sekolah. Posisi guru yang manakah dari contoh yang sudah saya sampaikan? Yang mana Bu? Manajer. Contoh selanjutnya misalnya begini. Pak Anwar sedang berada di depan pintu. Dari kejauhan Pak Anwar melihat si Bella datang tergesa-gesa dengan memakai sepatu warna putih. Sedangkan peraturan sekolah adalah sepatu berwarna hitam. Kemudian si Bella langsung datang dan menemui Pak Anwar. Pak Anwar ini dengan wajah datar saja, kemudian langsung berkata, Bella, kenapa kamu pakai sepatu warna putih? Padahal kamu sudah tahu kalau sepatu sekolah itu harus hitam. Sekarang kamu pulang, ambil sepatu kamu. Jangan balik lagi ke sini sebelum kamu pakai sepatu hitam. Termasuk posisi kontrol yang manakah Pak Anwar? Ya, berkata kalau dari cerita itu berbagai macam ya. Bisa Anwar itu Pak Anwar ya. Pak Anwar itu kata cara Anwar tadi, Pak, aku lupa bawa sepatunya. Bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Dengan nada yang kayak kita sebaya, itu memposisikan kalau Pak Anwar itu sebagai teman. Kalau pembawa merasa bersalah itu, Pak, aku tidak pakai sepatu yang sesuai dengan keyakinan sekolah, Pak. Terus bilang, itu kamu tidak pakai sepatu itu, nanti gimana nanti ini. Kalau dia membuat anak itu merasa perasaan tidak percaya diri, itu termasuk membuat bersalah. Nah, ketika disuruh, harusnya kan memaafkan ya kalau kejadian itu pertama kali, tetapi disuruh untuk mengganti sepatunya pulang, itu seperti penghukum. Mungkin kan ada konsekuensi lain. Nah, karena kamu tidak memakai sepatu, kamu
berarti Pak Anwar itu sedang menghukum anak tersebut. Kemudian ketika dia menyadari ya sudah tidak apa-apa, jika kamu tidak pakai sepatu hitam, Anda tidak menimbulkan kecemburuan sosial dengan teman yang lain, kamu lepas sepatu kamu tidak usah sepatu di dalam kelas, disimpan saja. Misalnya itu tidak bisa dilakukan. Oke, selanjutnya adalah contoh, tadi sudah beberapa kali saya beri contoh ya. Jadi ada beberapa kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kita menggali lagi posisi kontrol guru tadi. Kemudian pada saat posisi penghukum, maka siswa tersebut akan diminta untuk hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Kemudian jika dia sebagai posisi pembuat rasa bersalah, maka guru akan meminta siswa untuk memberitahu kamu selalu saja mengecewakan urusan ini. Nah, kan kamu tahu kemarin sudah kamu sudah tahu peraturan sekolah itu apa. Kenapa kok diulang-ulang? Senin kemarin sudah dihukum, Senin kemarin lagi sudah dikasih tahu, kembali lagi. Jadi kalau kamu mengecewakan ibu, kan itu tidak enak seperti ini. Ibu PDS-nya misalnya, atau ibu dari guru PDS-nya setiap hari. Hanya anak itu merasa saya sebagai seorang teman pada siswa tersebut, tapi dampaknya tidak akan lama. Mungkin seminggu, minggu depannya dia akan kembali normal. Ya Bu, saya besok lagi seminggu, 2 minggu ke depan mungkin masihlah agak sungkan dikit bertemu dengan saya. Ya, tapi ketika seterusnya dia lupa, akhirnya kembali lagi ke posisi awal. Saudara, seminggu itu sudah agak lupa, berarti saya bisa kembali ke posisi awal. Kemudian sebagai pemantau, misalnya kita sudah membuat kesepakatan kelas ini. Saya sudah membuat kesepakatan kelas di kelas saya. Bagi anak yang tidak memiliki attendance atau kehadiran 100% atau 80% minimal, maka untuk mata pelajaran ekonomi itu tidak tuntas. Karena kriteria ketuntasan ekonomi yang pertama adalah nilai kehadiran minimal 80%. Kemudian misalnya harus tertib dan rajin, harus mengumpulkan tugas, harus selesai mengikuti ujian dan lain sebagainya. Tapi anak itu belum mengerjakan setengah, maka dia harus memperoleh konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Berarti kamu tahu kan konsekuensinya bahwa nilai kamu tidak akan tuntas, karena 10 dibagi 5 itu akan hanya dapat nilai setengah, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah posisi ideal kita sebagai seorang ibu. Akan tetapi mungkin kita ini belum sampai ke titik ini, tapi sebisa mungkin Bapak Ibu, kita itu harus menjadi seorang manajer. Idealnya kita sebagai seorang guru itu harus mampu mengkonsepkan diri sebagai seorang manajer. Kenapa? Karena memang apapun kondisi kita, apapun background kita, apapun latar belakang kita di rumah, apapun latar belakang kehidupan kita saat ini banyak masalah apa-apa, anak tidak mau. Jadi kita ada di depan mereka, ada kelas, mereka tahunya saya mau kalau ibu mendengarkan apa kata saya mau ibu hadir di sini adalah sebagai ibu saya, bapak hadir di sini adalah sebagai bapak saya. Dan itu kita dituntut untuk menjadi seorang manajer. Posisi ideal kita sebagai seorang guru, kita harus mampu mengendalikan emosi kita, sosial emosional, kemudian juga harus mampu memahami sudut pandang atau keinginan kebutuhan peserta didik kita di kelas. Jadi gimana posisi manajer ini kita bisa berbuat sesuatu bersama mempersiapkan untuk menanggalkan perilakunya, ya, dengan cara apa tadi. Nanti kedepannya kita akan menguji bagaimana posisi manajer kita ini ketika kita menghadapi siswa bermasalah. Kemudian mengacu pada menjadikan murid itu mampu memanajerial dirinya sendiri, yaitu kita sebagai manajer juga harus mampu untuk menemukan atau menggali kesalahannya sendiri dan menemukan solusi atas apa yang dia lakukan. Oke, posisi kontrol apakah aku? Nah, ini ada beberapa kalimat nih. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau kata yang pertama itu termasuk apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa?
Misalnya kita nyuruh anak nyapu nih, nyapu sekali tersisa di sana, nyapu 2 kali tersisa di sana, nyapu 3 kali sapunya patah, nyapu 4 kali sapunya dibuang keluar. Kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Nah, termasuk mana? Mantau, ya bisa. Kalau saya milihnya 2, penghukum dengan pemberantasan bersalah. Penghukum ini ada kadang-kadang secara fisik, ada secara lisan. Secara kata-kata. Lisannya kadang-kadang penting juga ya. Sudah lupakan. Kalau Ya. pemberantasan bersalah tergantung kata-kata selanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, jangan mempersulit ibu. Tapi pemberantasan bersalah. Tetapi kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, ini dengan kata-kata konotasi yang buruk, itu tuh ibaratnya menghukum secara lisan gitu. Tergantung ekspresi wajah juga. Nah, pada saat mengatakannya misalnya kamu tidak pernah benar melakukannya, nah, mungkin lebih kepada teman ya, buat persahabatan. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum juga, menyakitkan hati juga. Oke. Ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. 4, ayolah lakukan dengan Bapak Ibu ya. Teman-teman. Oke. Kamu tidak pernah mendapatkan jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah konsekuensi jika dia tidak menyelesaikan. Oke. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi selama ini kan kita sering membuat peraturan. Dulu nih, dilarang membuang sampah di dalam kelas, dilarang berbicara saat guru menerangkan, dilarang masuk jika tidak rapi peraturan sekolah. Nah, kemudian sekarang ini kita beranjak dalam kesepakatan kelas. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dari mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Selama ini kita selalu membuat peraturan kelas di kelas kita ketika kita mengajar. Kita selalu membatasi peserta didik kita di kelas, kemudian dengan kita selalu mengatakan kata-kata yang negatif terhadap mereka. Kita melarang mereka melakukan A, melakukan B, dan kita tidak pernah memahami bahwasannya justru kata-kata yang kita ucapkan ini membuat mereka menjadi tidak nyaman, karena kata-kata yang kita ucapkan itu bukanlah kata-kata yang positif. Baik, seperti yang sudah disampaikan misalnya oleh Ibu Umi tadi, atau Pak Anwar, atau Pak Hendri, benar sekali bahwasannya ketika kita membuat peraturan kelas, kadang-kadang siswa itu justru dengan sengaja ingin melanggar. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan sekolah dengan keyakinan kelas? Ketika kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas dan apabila itu disepakati, bukankah itu juga bisa menjadi sebuah keyakinan sekolah? Sebenarnya setiap kelas itu boleh membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Secara idealnya, keyakinan kelas yang diciptakan atau dibuat secara bersama dengan peserta didik itu merujuk kepada keyakinan sekolah. Jadi, ketika peserta didik kita itu sudah memahami dan sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan positif di kelas, melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kesepakatan bersama di kelas, secara tidak langsung, maka mereka sudah memenuhi kesepakatan atau keyakinan sekolah. Dengan begitu, budaya positif di sekolah kita juga akan terlaksana atau tercapai dengan baik. Apa bedanya peraturan sekolah dengan keyakinan kelas tadi? Jadi, pada saat penyusunan keyakinan kelas, maka guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas, di mana benar seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak Ibu tadi, bahwasannya keyakinan kelas itu disusun tidak hanya satu arah, melainkan dibuat secara bersama oleh guru dan juga peserta didik di kelas dengan memilih keyakinan kelas atau memilih kesepakatan apa yang ingin disepakati di dalam kelas ketika dalam proses pembelajaran, cita-cita apa yang diinginkan oleh peserta didik dalam kelas, kemudian dianalisis bersama, dikumpulkan secara bersama.
Dari beberapa kalimat-kalimat positif yang sudah disusun secara bersama, kemudian dipahami apa maknanya secara bersama oleh siswa maupun wali kelas. Nah, selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa keyakinan kelas itu dibentuk dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang universal atau kata-kata yang sifatnya umum dan dibuat dalam pernyataan yang positif. Misalnya yang sudah kita sebutkan tadi bersama di awal, misalnya kebersihan, kesehatan, keselamatan. Kemudian kata-kata ini dibuat dengan kata yang lebih simpel. Dengan begitu, peserta didik dan juga guru ataupun wali kelas yang membuat kesepakatan tersebut dapat mengingatnya secara mudah. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan kebutuhan siswa yang ada di kelas. Jadi yang sudah kita bahas sebelumnya bahwasannya keyakinan kelas itu memang disusun berdasarkan apa yang menjadi keinginan dari seluruh warga kelas. Kemudian dari kesepakatan bersama itu terwujudlah menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas itu dibuat juga bersifat abstrak. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita mempelajari tentang keyakinan kelas, maka tahap selanjutnya idealnya kita sebagai posisi kontrol seorang guru adalah bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapannya dalam segitiga restitusi itu seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan, ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru agar dia dapat melakukan segitiga restitusi. Untuk siapakah segitiga restitusi ini? Ketika kita mendapati siswa-siswa yang unik kita di kelas, maka kita dapat menggunakan tahapan segitiga restitusi sebagai paradigma pembelajaran yang baru, paradigma perubahan pembelajaran yang baru terhadap kehidupan pendidikan yang bisa kita laksanakan di masa-masa era sekarang ini. Sebenarnya, menurut filosofi KHD, hal-hal seperti ini bukan hal yang baru lagi Bapak Ibu, melainkan hanya saja kita ini saat ini tidak semua orang memahami bahwasannya penting bagi kita untuk mengetahui bahwasannya tahapan-tahapan dalam mengatasi berbagai permasalahan kita dengan siswa di kelas itu dapat kita lakukan dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Adapun tahapan yang pertama yaitu dinamakan dengan menstabilkan identitas. Nah, pada saat menstabilkan identitas ini apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Ternyata berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ketika kita dalam proses menstabilkan identitas peserta didik, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan ini dapat kita lakukan ketika kita menghadapi peserta didik yang sudah berada di hadapan kita. Apa contohnya? Misalnya begini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Baik, terima kasih Pak Hendri atas pendapatnya. Jadi memang benar ya. Jadi ketika kita menghadapi siswa itu kadang-kadang kita ini selalu mendahulukan egoisme dalam diri kita. Bahkan kita tidak bisa mengontrol emosi kita sendiri. Nah, mulai sekarang kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan terhadap peserta didik dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi misalnya nih, ada siswa bermasalah di kelas kita, kemudian kita panggil, kemudian kita tanya, kenapa kamu berbuat salah, kenapa kamu melakukan hal itu? Tidak apa-apa, toh ibu dulu juga pernah muda, jadi kalau namanya melakukan kesalahan itu hal yang wajar, tetapi alangkah baiknya jika kita bisa menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Kita bisa menggunakan kata-kata yang sederhana seperti itu sehingga peserta didik tidak merasa tertekan ketika berhadapan dengan kita. Mereka juga dapat merasa lebih rileks ketika berhadapan dan menceritakan apa yang menjadi permasalahan ketiga. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah,
Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini kan jarang sekali memahami perspektif peserta didik. Kita selalu mengatasnamakan, oh siswa ini melakukan ini berarti anak ini tidak ada kemauan untuk berbuat baik. Oh berarti si Anto ini anak yang nakal. Bahkan kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan sebenarnya apa alasan mereka untuk kenapa mereka bisa melakukan kesalahan-kesalahan ini. Nah, pada saat kita memvalidasi tindakan siswa kita yang salah, kita juga bisa menggunakan beberapa kalimat yang misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Misalnya ketika saya di kelas itu menghadapi salah satu siswa di kelas saya, karena saya seorang wali kelas, ada siswa yang setiap hari itu terkadang nampak mengantuk di dalam kelas. Bahkan ada beberapa guru mata pelajaran menyampaikan katanya siswa ini sering tertidur ketika mengikuti pelajaran. Kemudian ketika saya ajak ngobrol, saya panggil, saya tanya, saya gali lebih dalam, kemudian saya dengarkan apa sebenarnya alasan dia. Awalnya dia tidak mau bercerita, kemudian saya bertanya dengan menggunakan kata-kata yang pendekatan-pendekatan yang seperti ada dalam segitiga restitusi. Sampai pada akhirnya saya bertanya, oke, nak, sebenarnya kamu ini kenapa sering mengantuk di kelas? Pasti kamu punya alasan, dan alasan kamu itu pasti tidak hanya satu, pasti sangat kompleks sehingga kamu sering sekali melakukan hal ini. Kemudian siswa ini menjawab, iya Bu, saya pulang sekolah itu membantu orang saya bekerja. Karena saya lelah bekerja, malamnya saya menghibur diri saya dengan menonton HP. Ketika menonton HP, kemudian saya lupa Bu, karena terlalu asik. Mata menjadi tidak mengantuk pada malam hari. Nonton HP terlalu lama. Ternyata malah kesiangan Bu paginya. Dan ketika sudah kesiangan itu, tapi saya masih berniat Bu mau pergi ke sekolah walaupun kesiangan dan terlambat, sehingga saya masih menyempatkan untuk pergi ke sekolah. Yang penting aku hadir Bu di sekolah setiap hari, walaupun apapun alasannya. Nah, dari pernyataan siswa tersebut kemudian saya menggali lagi. Oke, kamu punya alasan itu. Tetapi waktu itu bukankah kita di kelas sudah pernah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Bahwasannya pada saat mata pelajaran Ibu kita sudah sepakat bahwa setiap peserta didik untuk bisa memenuhi daftar hadirnya minimal 80%. Kalau kamu tidak masuk kemudian ketinggalan mata pelajaran, bagaimana kamu akan memenuhi pembelajaran kamu di selanjutnya? Kemudian anak ini menjawab, iya Bu, saya ingat. Saya ingin sekali juga bagaimana caranya saya ingin berubah Bu. Nah tapi untuk proses berubah ini saya nggak bisa langsung Bu, otomatis saya harus pelan-pelan karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah saya lakukan di rumah tuh rasanya sudah seperti kecanduan Bu. Jadi saya harus mengembalikan segala sesuatunya itu harus pelan-pelan Bu, tidak bisa saya langsung berubah sekaligus. Kemudian saya jawab, baiklah, kamu punya alasan dan kamu sudah punya solusi. Nah jadi Bapak Ibu, bahwasannya pada saat kita menjalankan proses segitiga restitusi itu, sering sekali kita ini tidak tuntas. Kita hanya melakukan proses identitas validasi kesalahan yang kita hanya sampai menstabilkan identitas atau hanya sampai pada validasi tindakan yang salah, tidak tuntas sampai menanyakan keyakinan kelas. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, setelah ini mari kita mencoba untuk mengubah paradigma kita, bahwasannya mari kita menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol yang ideal, yaitu menjadi seorang manajer. Salah satunya kita mampu melakukan pendekatan segitiga restitusi dengan contoh-contoh kalimat yang sudah ada, yang sudah saya contohkan tadi, atau bisa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sudah Bapak Ibu susun sendiri, yang Bapak Ibu rasa itu lebih santun, lebih mendekati siswa dan membuat siswa itu merasa nyaman dan merasa dia percaya dengan kita, merasa dia tenang, sehingga dia bisa mencurahkan semua apa yang menjadi alasan dia ketika dia memiliki masalah di dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, jadi
idealnya kita sebagai seorang manajer itu terkadang kita melupakan satu hal, bahwasannya menjadi seorang guru itu tidak hanya menyampaikan materi. Berulang-ulang saya sampaikan dari tadi bahwasannya kita tidak hanya menyampaikan materi, tapi terkadang kita juga harus mendengarkan apa sudut pandang siswa terhadap kita. Apakah kita sudah layak, apakah kita sudah memenuhi segala kebutuhan peserta didik, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau di kelas, sehingga ketika kita memberikan materi apapun itu, peserta didik itu sudah bisa menerima apa yang kita sampaikan. Selain dari itu, kita juga memiliki nilai-nilai seorang guru, dan di mana kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang kompleks. Baiklah Bapak Ibu, apapun alasannya, apapun kekomplekskan hidup kita ini, peserta didik tidak mau tahu. Yang penting ketika mereka berhadapan dengan kita, yang mereka inginkan adalah kita siap di hari itu, kita siap menjadi ibu mereka, kita siap menjadi bapak mereka. Jadi apapun alasan kita, apapun masalah kita di hari itu, maka kita tidak bisa menjadikannya alasan, melainkan kita memang benar-benar harus berperan sebagai seorang guru dengan mengedepankan nilai-nilai kita sebagai seorang guru, mampu mengontrol emosional kita, mampu mengontrol segala hal dalam diri kita, sehingga kita bisa menuntun tumbuh kembangnya peserta didik sesuai dengan filosofi pemikiran KHD, bahwasannya guru adalah penuntun, menuntun tumbuh kembangnya padi. Kita tidak berhak untuk mengganti padi ini menjadi tumbuh atau berbuah dengan buah yang lain, tapi kita hanya berhak untuk menyirami, menyiangi ketika ada rumput, merawat sehingga padi ini tumbuh, berkembang sampai ia berbuah dan masak. Kita tidak boleh mengatur padi ini tumbuh dengan harus tegak lurus atau padi ini harus tumbuh dengan merunduk, melainkan padi ini tumbuh dengan bagaimana prosesnya sendiri. Tapi kita hanya menuntun bagaimana agar padi ini dapat tumbuh dengan baik dan menjadi padi yang menghasilkan hasil yang terbaik. Dan itu semua ada pada motivasi peserta didik kita itu sendiri. Kita hanya memompa mereka, menggali bakat-bakat minat dan karakter yang ada dalam diri mereka. Baiklah Bapak Ibu, mungkin hanya ini pemaparan dari saya mengenai budaya positif dan aksi nyata. Semoga apapun yang sudah saya sampaikan di hari ini itu memberikan pencerahan, baik itu bagi dari saya sendiri maupun juga bagi Bapak Ibu, rekan-rekan saya di sini. Apapun yang akan saya lakukan tidak akan ada artinya. Apapun yang bisa saya miliki setelah saya menjadi seorang guru penggerak juga tidak akan ada artinya, kecuali ada dukungan, ada kerjasama, kolaborasi, ada doa, dan ada kebersamaan di antara kita untuk melakukan hal menuju arah kebaikan. Karena untuk menuju kepada kesuksesan itu tidak bisa kita lakukan sendiri, melainkan kita membutuhkan kerjasama dan dukungan dari Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tafadhal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa jannatan minan nar wa inna hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahu alazim.